RT 3 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjir Supriyatno SH, Caribowo SH, Novan Dwi Kartika SH, KMRT Gema Damayanto SH, Marsugianto SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum GPN Partner, beralamat di Kokan Angatra, nomor 16, Jalan Raya Bogor, 18, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13.510. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019 telah didaftar Panitiran Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 131 tanggal 20 November 2019, selanjutnya disebut Perbuatan Konvensi 2. 3. Insinyur Edi Asmanto, tempat tinggal di Jalan Simang 2 nomor 1, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjir Supriyanto, Caribowo, Novan Dwi Kartika, KMRT Gema Damayanto, Marsugianto, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum GPN Partner, beralamat di Kokan Angatra nomor 16, Jalan Raya Bogor, 18, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13.510. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019 telah didaftar di Panitiran Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 131 tanggal 21 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 3. 4. Brigjen Pol Purnawirawan Lanjar Sutarno, bertempat tinggal di Aspol Ancaran, RT RW 15/06, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjir Supriyanto, Caribowo, Novan Dwi Kartika, KMRT Gema Damayanto, Marsugianto, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum GPN Partner, beralamat di Kokan Angatra nomor 16, Jalan Raya Bogor, 18, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13.510. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019 telah didaftar di Panitiran Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara nomor 131 tanggal 21 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 4. 5. Sugiyarto Hartono, bertempat tinggal di Jalan Argo Manis nomor 12, RT RW 2207, Kelurahan Manis Tejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto, Budi Hartono Sujito, Agung Hadiono, Bambang Supriyanta, advokat pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto and Partners, beralamat di Jalan Karanganyar 3, RT 19, RW 8, nomor 22, Komplek Persada Kalimantan Kota, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019 telah didaftarkan di Panitiran Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 15 tanggal 20 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 5 garing penggugat rekonvensi 5. 6. Sujatno, bertempat tinggal di Mojorejo, RT RW 201, Desa Mojorejo, Kecamatan Sawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto, Rudi Hartono Sujito, Agung Hadiono, Bambang Suprianta, advokat pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto and Partners, beralamat di Jalan Karanganyar 3, RT 19, RW 8, nomor 22, Komplek Persada Kalimantan Loksabat Utara Kota, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019 telah didaftar di Panitiran Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 15 tanggal 15 tanggal 20 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 6 garing penggugat rekonvensi 6. Notaris Mardia SH, tempat tinggal di Jalan Imogiri KM 12, RT RW 0233 Telan, Sri Mulyo, Jetis Kantu, disebut sebagai turut
menggugat konvensi. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat keterangan yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara atau duduk perkara, ini bahwa para penggugat konvensi dengan surat pernyataan tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register nomor 34/2019 BAD pada pengajuan gugatan yang telah berikut. 1. Bahwa para penggugat sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai Pusat Madiun berdasarkan fakta keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai nomor 342 tahun 2016 yang dibuat di hadapan pejabat notaris Muhammad Ali Fauzi SMKN berkedudukan di Kabupaten Madiun, di mana dalam kepengurusan masing-masing yakni Andreas Eka Sakti Budiawan penggugat 1 sebagai wakil bendahara, Wahyu Subagiono Esos penggugat 2 sebagai bidang umum. 2. Bahwa Yayasan Setia Hati Teratai didirikan di hadapan pejabat notaris Dharma Sanjata Sudagung SH yang berkedudukan di Kota Malang dengan akta pendirian nomor 55 tanggal 12 November 1982 oleh Bapak Almarhum Januarno, Bapak Almarhum Tarmaji Budi Harsono, Bapak Almarhum Raden Mas Imam Kusupangat, Bapak Almarhum Dr. Andes Sugeng Wiono, di mana pula Bapak Almarhum Tarmaji Budi Harsono saat itu menurut keterangannya bertindak untuk atas nama dan dengan demikian mewakili persaudaraan Setia Hati Teratai mendirikan Yayasan Setia Hati Teratai yang dimaksud. 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 1999 dilakukan perubahan penyesuaian dan atau perubahan akta pendirian Yayasan Setia Hati Teratai yang dilakukan di hadapan pejabat notaris PPAT Win Martanto SH wilayah kerja kedudukan di Kota Madiun dengan akta perubahan nomor 06 tanggal 6 Oktober 1999 yang pada pokoknya merubah pasal 1 dan pasal 6 serta pasal 7 yang mana khususnya pasal 6 angka 1 tertulis pengurus Yayasan Setia Hati Teratai diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pusat Setia Hati Teratai. 4. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 angka 4 menyebutkan bahwa keanggotaan badan pengurus berhenti bila anggota bersangkutan ialah A. meninggal dunia, B. berhenti atas permintaan sendiri, C. diberhentikan atas dasar keputusan rapat pengurus lengkap dan disetujui oleh pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai. 5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, pembina Yayasan Setia Hati Teratai di hadapan pejabat notaris PPAT Muhammad Ali Fauzi SMKN wilayah kerja berkedudukan di Kabupaten Madiun melakukan perubahan pengurus sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai nomor 342 tanggal 29 Juli 2016 dan selanjutnya. Di dalam akta tersebut khususnya pasal 43 angka 3 yakni peraturan penutup menyebutkan bahwa dengan dibuatnya akta ini maka ketentuan-ketentuan seperti pasal-pasal lain yang ada dan atau yang telah diatur dalam akta perubahan anggaran dasar yayasan sebelum akta ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan akta ini. 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017 khususnya bab 13 pasal 34 angka 2 anggaran dasar dengan tegas mengatur bahwa pembina yayasan adalah Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai ex officio, di mana pula yayasan tersebut sebagai badan hukum tersendiri yang didirikan untuk mengurus dan atau mengelola aset dan pendidikan serta usaha lainnya yang sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, merupakan milik Persaudaraan Setia Hati Teratai yang berpusat di Madiun, dan di mana pula mendasar pada kemenangannya tersebut telah mengeluarkan surat keputusan nomor 003 SHT garing 11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Teratai masa bakti 2017-2021. Maka dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pusat PSHT tersebut, maka secara otomatis segala keputusan yang mengatur tentang kepengurusan Yayasan Setia Hati Teratai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. 7. Bahwa sekitar antara bulan November 2021 telah mengirim surat tertanggal 21 Oktober 2017 kepada pengurus Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun, di mana isi surat tersebut pada pokoknya saudara tergugat 1 seolah-olah bertindak selaku pembina Yayasan Setia Hati Teratai, menyampaikan perubahan pengurusan Yayasan Setia Hati Teratai yang mendasar pada akta Notaris Mardia SH nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 turut tergugat, yang pada pokoknya para penggugat telah diberhentikan dari pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan cara sewenang-wenang atas kekuasaannya.
Padahal secara fakta hukum ini statusnya tergugat satu di persaudaraan Setia Hati Terate tidak lebih hanyalah sebagai warga biasa saja, bukan pengurus. Video susunan pengurus PSHT Pusat Madiun tahun 2017. 8. Bahwa tindakan para tergugat yang mengaku seolah-olah sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang sesungguhnya telah banyak merugikan organisasi persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun oleh karena telah menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan Yayasan Setia Hati Terate dan sudah barang tentu hal yang demikian merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, sebab para tergugat dalam hal ini tidak memiliki kualitas sebagai pihak dalam menentukan pengurus Yayasan Setia Hati Terate. Dan oleh karena itu pula, akta yang dibuat di hadapan Notaris Warga S1 tergugat nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 harus dibatalkan. 9. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sedikit banyaknya telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Setia Hati Terate dan khususnya organisasi persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, maka sudah sepantasnya para penggugat yang dalam hal ini selaku pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan akta keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate nomor 342 tahun 2016 menuntut ganti rugi baik material maupun imaterial kepada para tergugat dengan rincian kerugian sebagai berikut. A. Kerugian material sebesar 1 juta rupiah. B. Kerugian moral tidak dapat dihitung secara pasti namun sudah pasti tidak kurang dari 5 miliar rupiah. 10. Bahwa satu hal lain untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia atau ilusoir, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kota Madiun meletakkan sita atas harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada. 11. Bahwa kiranya cukup beralasan pula bila penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari tergugat atau writ purbar disforat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memanggil masing-masing pihak yang berperkara dan diperiksa di muka persidangan, serta memutuskan sebagai hukum adalah sebagai berikut. Dihitung dalam pokok perkara, primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. 3. Menyatakan sah bukti yang diajukan para penggugat dalam perkara ini. 4. Menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan mendasar pada akte Notaris Warga S1 nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga. 5. Menyatakan akte pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang dibuat di hadapan Notaris Warga S1 dengan akte nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 tidak punya kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan batal. 6. Menyatakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang ditetapkan oleh Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2017 khususnya bab 13 pasal 34 E2 anggaran dasar dengan keputusan nomor 003 /SK /DP PSHT /11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Terate masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum. 7. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Terate tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami bagi organisasi persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, yaitu kerugian material sebesar 1 juta rupiah, kerugian imaterial yang tidak dapat dihitung secara pasti namun sudah pasti tidak kurang dari 5 miliar rupiah. 9. Menyatakan untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia atau ilusoir, maka perlunya meletakkan stat atas harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada. 10. Menyatakan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini. 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau writ purbar disforat karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR Statut 1941 nomor 44 meskipun tergugat melakukan perlawanan, banding maupun kasasi. 12. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau duang som sebesar 1 juta rupiah untuk setiap harinya lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada penggugat.
13. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Setuju tidak? Jika Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut. Menimbang bahwa pada hari persidangan telah ditentukan para penggugat konvensi dan para tergugat konvensi hadir kuasanya, sedangkan turut tergugat konvensi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut sebagaimana dalam panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 3 Oktober 2019, dan tanggal 6 November 2019. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Ika Dianawati SHMH, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat konvensi tersebut, pada persidangan tanggal 30 Januari 2020, tergugat konvensi 1, tergugat konvensi 5, dan tergugat konvensi 6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa para tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil para penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 21 Agustus 2019, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat dan para tergugat akan menyampaikan eksepsi dan jawaban dan rekonvensi serta bantah sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Error in persona. 1. Bahwa kelirunya yang ditarik sebagai tergugat atau exception in persona, bahwa dalam perkara aku, tergugat 1, 5, dan 6 tidak dapat dijadikan sebagai pihak tergugat. Oleh karena tergugat 1, 5, dan 6 dengan para tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada masing-masing personal para penggugat. 2. Bahwa penggugat tidak jelas siapa yang digugat, kapasitas dalam hal kepentingan apa, penggugat dihubungkan dengan Yayasan Setia Hati Teratai, serta kedudukan penggugat mengatasnamakan pribadinya. 3. Bahwa penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat. 4. Bagaimana dalam gugatan aku, penggugat bahwa hubungan hukumnya tidak jelas dan kapasitas kepentingan dengan membatalkan akta nomor 10 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap objek yang disengketakan adalah Yayasan Setia Hati Teratai tersebut. Oleh karena itu, yang demikian patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Oke. Eksepsi nebis in idem. 1. Bahwa eksepsi nebis in idem yang diajukan oleh para tergugat dalam perkara aku pada prinsipnya merujuk pada pihak yang bersengketa maupun pokok permasalahan antar perkara aku pada akhirnya memiliki hubungan yang sama dengan pihak dan pokok permasalahan pada perkara nomor 21 PDT 2018 PNMAD pada Pengadilan Negeri Madiun. Perkara nomor 38 PDT 2019 PT SBY pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sehingga menurut hemat kami tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan yang mana dalam ketentuan pasal 1917 KUH Perdata bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama. Dalam hal tersebut adanya kesamaan objek yang disengketakan, pihak yang sama, alasan dalilnya yang sama. 2. Bahwa dalam hal penerapan dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara mengenai kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus pada masa lalu. 3. Bahwa kami mencermati daripada dalil-dalil gugatan tersebut hanya membedakan personanya, menggugat yang mana tidak ada hubungan hukum dengan penggugat dan nantinya akan berulang-ulang kembali dengan objek yang sama yang akan mencederai asas kepastian hukum, asas keadilan, dan manfaat hukum. C. Eksepsi gugatan obskur libel. 1. Bahwa gugatan para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum
dan untuk membatalkan Akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Ternate, kami melihat, membaca dan menganalisa dalil gugatan tersebut tidak jelas dengan datang dari langit tiba-tiba ingin membatalkan akta tersebut, sedangkan kedudukan hukum penggugat itu sebagai apa dan kedudukan tergugat itu sebagai apa, atas kepentingan apa penggugat membatalkan akta tersebut. 2. Bahwa penggugat juga mendalilkan sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Ternate dalam hal tersebut, kedudukan hukum apa yang didalilkan pada posisi angka 1, dasarnya apa mengaku sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Ternate, dan kepentingan hukum melakukan gugatan terhadap personal para tergugat di mana. Terlihat jelas para penggugat mendalilkan gugatannya tidak jelas dan kedudukan hukum kepentingan para pihaknya dalam perkara PUO. Dengan demikian gugatan kabur sebagaimana putusan MA nomor 1559 KPDT 1983 dinyatakan gugatan obscurable dan gugatan tidak dapat diterima. 3. Bahwa dalam gugatannya penggugat tidak jelas mendalilkan gugatan dalam menguraikan posisi dan penerapan hukum dan aturan hukum yang sudah kita sampaikan pedoman dasar yang tidak ada hubungan dengan persoalan sengketa yang tidak relevan dengan gugatan penggugat, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam perkara aku. 4. Bahwa kekaburan gugatan para penggugat jika dicermati atas kekurangan pengetahuan hukum atau tidak paham hukum tentang peraturan perundang-undangan, sehingga cukup jelas terletak dalam posita gugatannya. Para penggugat mendalilkan perihal tentang dasar hukum terbentuknya Yayasan Setia Hati Ternate dicampur adukkan dengan aturan ADART Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2017. Perkumpulan non badan hukum dan mencampur adukkan dengan badan hukum Yayasan Setia Hati Ternate, sedangkan badan hukum yayasan itu sudah ada aturan hukum yang mengatur. A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. B. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yang mana dalam posita tersebut tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada para tergugat. 5. Bahwa berdasarkan pernyataan di atas semakin tidak jelas, sehingga gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur atau obscurable, menyatakan gugatan tidak diterima atau needs on vanquish reclat. D. Dalam rekonvensi 1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dan jawaban sepanjang relevan mohon dianggap terulang dalam gugatan rekonvensi. 2. Bahwa perbuatan tergugat rekonvensi atau penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada para penggugat rekonvensi atau para tergugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan keresahan pada diri para penggugat rekonvensi atau para tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum on rehmatik dan. 3. Bahwa adanya gugatan tergugat rekonvensi atau penggugat kepada penggugat rekonvensi atau para tergugat menimbulkan kerugian material dan imaterial kepada penggugat rekonvensi atau para tergugat telah mengeluarkan biaya untuk jasa advokasi dan penyelesaian perkara ini sebesar 150 juta rupiah. Para penggugat rekonvensi
Sudah, Mas. Penggugat sudah bisa? Sudah majelis. Sudah. Tergugat? Tergugat? Yang mulia. Siap, Yang Mulia. Sidang bisa dilanjutkan ya? Siap. Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Dalam pokok perkara, satu, bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat terhadap para tergugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui oleh para tergugat. Dua, sebagaimana diketahui, gugatan para tergugat dalam objek sengketa adalah tentang Badan Hukum Yayasan Setia Hati Ternate. Dalam hal ini harus diperjelas kedudukan hukum dan aturan hukum yang berlaku. Tiga, bahwa dalam hal kerugian yang disampaikan penggugat harus lebih memahami aturan hukum tentang Badan Hukum Yayasan, yang mana jelas terang benderang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan dalam positan poin 9 para tergugat dalam perkara akuo tersebut mencantum kerugian material maupun moral dengan nilai fantastis yang dengan terbayang-bayang mencantumkan nilainya. Dalam putusan selah berkaitan dengan dalil hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan uraian eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau need on vanably terkelak. Satu, gugatan penggugat telah salah menarik pihak atau error in persona. Dua, gugatan penggugat nebis in idem. Tiga, gugatan penggugat obscur libel. Dalam pokok perkara, satu, menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Dua, menyatakan gugatan para penggugat terhadap para tergugat tidak mempunyai dasar hukum. Tiga, menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, satu, menerima gugatan rekonvensi seluruhnya. Dua, menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat rekonvensi. Tiga, menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian material sebesar 150 juta rupiah dan imaterial tersebut sebesar 20.016.000 rupiah kepada penggugat rekonvensi secara tunai. Empat, menghukum para tergugat rekonvensi untuk membayar uang pasar atau uang som sebesar 36.000 rupiah per hari secara tanggung renteng dan secara tunai kepada penggugat rekonvensi apabila para tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela terhitung sejak putusan kekuatan hukum tetap. 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau with forward meskipun ada upaya hukum dari tergugat rekonvensi. 6. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan adil dan patut menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat konvensi tersebut, pada persidangan tanggal 30 Januari 2020, tergugat konvensi 2, tergugat konvensi 3, dan tergugat konvensi 6. Saya ulangi, tergugat konvensi 4 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Legal standing, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
yang pada intinya menyebutkan bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila A. Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, atau B. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, para penggugat sudah tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menggugat para tergugat, mengingat para penggugat sudah diberhentikan dari kepengurusan Yayasan Setia Hati Teratai berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 18 November 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai yang dibuat di hadapan Mardiah SH Notaris di Bantul. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama yayasan, mengingat para penggugat sudah tidak mempunyai legal standing atau stand in judicio di dalam yayasan. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat sudah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. 2. Obstacle atau gugatan kabur. Bahwa gugatan para penggugat sangatlah tidak jelas apakah gugatan tersebut mengenai perbuatan melawan hukum ataukah mengenai pembatalan Akta Nomor 09 tertanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Mardiah SH Notaris di Bantul tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai. Bahwa merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 677 garis miring 1972 tanggal 13 Desember 1972 yang kaidah hukumnya pada intinya menyebutkan meskipun gugatan berkaitan satu sama lain, namun hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut. 3. Tijanius proses atau peristiwa hukum tidak pernah ada. Bahwa perlu kami sampaikan di sini bahwa apa yang digugat oleh para penggugat berkenaan dengan pembatalan pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan akta nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017. Sesungguhnya akta tersebut adalah bukan mengenai perihal dimaksud. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet on vangelie verklaard. 4. Exceptio domini. Merujuk pada jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 294K garis miring 1971 yang kaidah hukumnya menetapkan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mengingat para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa para tergugat mohon agar seluruh uraian yang telah tertuang dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan di dalam jawaban dalam pokok perkara ini. 3. Bahwa para tergugat menolak dalil para penggugat pada poin 6 gugatannya yang pada intinya menyebutkan bahwa penggantian pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan mendasarkan pada adanya surat keputusan nomor 003 garis miring SK garis miring JP/PS1 garis miring 11 Romawi garis miring 2018. Hal tersebut adalah sangat bertentangan dan tidak bersesuaian dengan hukum. 4. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 yang menyebutkan ayat 1, perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina. Kedua, rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka penggantian pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang dilakukan oleh para penggugat menjadi tidak sah dan sehingga patutlah untuk dibatalkan. 5. Bahwa para tergugat menolak dalil para penggugat pada poin 7 dalam gugatannya yang pada intinya menyebutkan bahwa tergugat satu adalah bukan pengurus persaudaraan Setia Hati Teratai, melainkan hanya sebagai warga biasa. Perlu para tergugat sampaikan di sini bahwa pernyataan para penggugat itu sangatlah mengada-ngada dan cenderung menyesatkan, mengingat semasa kepemimpinan almarhum Tarmaji Budi Harsono, Ketua Umum sebelumnya, tergugat satu adalah berkedudukan sebagai pengurus Yayasan Persaudaraan Setia Hati Teratai, sebagaimana dibuktikan dalam akta berturut-turut. Akta nomor 06 tertanggal 6 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Win Martanto SH Notaris dan PPAT di Kota Madiun tentang akta perubahan Yayasan Setia Hati Teratai Pusat Madiun, di mana tergugat satu berkedudukan sebagai ketua 3. Akta nomor 87 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Ahmad Muhammad
Ali Fauzi SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Madiun tentang pendirian Yayasan Setia Hati Terate di mana tergugat 1 berkedudukan sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Setia Hati Terate. Akta nomor 342 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi SH MKN Notaris dan PPAT di Kabupaten Madiun tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate di mana tergugat 1 berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Setia Hati Terate. Akta nomor 10 tertanggal 18 November 2017 yang dibuat di hadapan Mafia SH Notaris di Bantul tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate di mana tergugat 1 berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Setia Hati Terate. Dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan yang dibuat oleh para penggugat adalah gugatan yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak. 6. Bahwa para tergugat menolak dalil para penggugat pada poin 8 gugatannya yang pada intinya menyebutkan bahwa para tergugat telah mengaku-ngaku sebagai pengurus yayasan sehingga tidak mempunyai kualitas untuk melakukan pengurusan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan yayasan. Hal tersebut adalah upaya dari para penggugat untuk memutarbalikkan fakta hukum yang terjadi sebenarnya. Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, justru terbukti para penggugatlah yang tidak mempunyai kualitas di dalam melakukan pengurusan yayasan, mengaku-ngaku sebagai pengurus sehingga menimbulkan ketidakpastian di dalam melakukan pengelolaan yayasan. Dengan demikian, sudah sepatutnya dalil para penggugat ini untuk dikesampingkan dan tidak perlu dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili perkara hukum. 7. Bahwa para penggugat sepertinya kurang memahami apa yang dimaksud dengan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Perlu kami jelaskan di sini bahwa kriteria perbuatan melawan hukum adalah A. Melanggar hak subjektif orang lain, B. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, C. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, dan D. Bertentangan dengan kepatutan. Bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan sama sekali perbuatan manakah dari para tergugat yang termasuk kriteria perbuatan melawan hukum tersebut di atas. Dengan demikian jelas terlihat para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 8. Bahwa merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan penyitaan pembuktian dan keputusan pengadilan pada halaman 455 pada intinya menyebutkan bahwa ganti rugi adalah yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret. Mengingat tidak ada perincian tentang ganti kerugian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, maka gugatan para penggugat patutlah untuk ditolak. 9. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, baik secara material maupun imaterial, maka sudah seharusnya tidak ada ganti kerugian yang harus dibebankan kepada para tergugat, serta tidak ada pula biaya perkara yang harus dibebankan kepada para penggugat. 10. Bahwa para tergugat menolak dalil para penggugat nomor pada poin 10 dalam gugatannya yang pada intinya menyebutkan adanya permohonan sita terhadap aset pribadi milik para tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Permohonan yang dilakukan oleh para penggugat tersebut adalah sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum. 11. Bahwa merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan pada halaman 291 menyebutkan permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atas bagian harta kekayaan tergugat dianggap tidak memenuhi syarat tanpa menyebut satu persatu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang sebab tidak diketahui persis apa saja satu Bayu orang pokok itunya satu-satu jangan digabung ini kita yang puyeng Mbak. Tapi satu-satu nggak apa-apa. Wah, yang ini satu-satu. Baik. Ya. Oh, berapa? 8.
30 Juni FP Sumpah Profesi Meteorologi Purayini. Ya. 30 ya. 12 JR. Enggak. Sabtu. Ini 15 dipakai Yami ujian. Akuntansi kerja sampingan magister ekonomi. 17-nya kosong hari Jumat. Ujian PF ya. Kalau lain jam jam berapa? Sampai jam berapa? Tanggal 17 ya. Terus. Oke. Sebentar ya. Oke, sama-sama. Habis. Diam. Suara nggak? Mungkin kedepannya satu-satu buku syarat kopi sampai catatan artinya di surat nomor sekian gitu itu aja. Ini suruh bikin les lagi, les apaan sih, Be? Kalau dulu baru baca handphone. Dulu udah pernah itu. Dulu aja udah nyampe 40 lebih kok. Itu baru ulang lagi. Baru baca. Pada PA aja. Dulu aja udah nyampe 41 loh. Masa ini baru lagi 29. Hampir-hampirannya. Hampir
lampirannya FR 21 kan diulang nih, diambilin aja. Kan udah ada di situ. Nah kalau ini takutnya di akuntansi kontrol lagi, balik lagi. Yang di nota ini yang FR 21 dilakukan. Kalau ada FR 21 lagi. Kurang renov ya dulu ya. Kalau misalnya ada yang akuntansi kan udah Langsung ya? Iya, apa? Murah kan? Iya, tunggu aja. Kalau kapan ya? Kayaknya masih ke pengadaan karena renovnya masih diganti yang 2020 semua. Kan pencairannya baru sekarang. Dicapatin aja Mas Alfa di sini. Ketemu persyaratan rutin. Biar cepat beres. Ya, biar makasih. Sama harusnya. Tapi udah setes kita kapit ya, biar ada. Kalau pagi sih masih standar, tapi siang masih mau pulang juga. Tapi kan dulu kan belum ada. Itu yang bahannya pokoknya itu barang ini yang Ada berarti ini kalau sini. Bisa. Dari kopi aja kan. Susu. modal diri gue modal diri tenang. Hah? Daripada pakai masker mulu.
30.000. Nggak mau udah di rumah. Sama kerja, tapi kan ngomong palasin dapat palasin. Baik. Ini kapal penerbit baik yang penerbit ya. WA aja. Mau masuk hari ini dia. Berapa sih om? Berapa? Berapa? Berisik mereka. Macet. Ini masuk kan kalau nggak masuk mana yang itu udah datang, yang tulis udah datang. Berapa? Kampus SD Pak Agung. belum lagi Pak. Pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Baik Pak. Oke Pak. Udah mau pensiun ngapain masuk aja? Udah mau persiapan pensiun. Hai bro. Pengaturan tempat tidur buat SD di
Lewat itu dari Pluit ke PSG. Kapan? Kalau bisa minggu ini. Katanya kali ini. Kali ini. Boleh kan? Belum bisa. Belum lipat apa sih? Nggak tahu. Hello, Tayo! Click here to subscribe!